Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baru saja memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Alhamdulillah sukses walaupun sebelumnya sempat geger lantaran ada perintah untuk melepaskan jilbab bagi anak-anak paskibraka, dan ini diserang oleh netizen dan para majelis ulama se-Indonesia karena sebagai badan pembina ideologi Pancasila agak kurang pas. Sebab di mana yang tidak sesuai dengan Pancasila hal tersebut. Bab dalam sila ke-1 itu sudah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butir-butirnya di situ kalau dalam ketuhanan yang Maha Esa, negara menjamin tiap-tiap warganya berhak memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Begitu juga dengan tentang keadilan. Mengapa mereka menjalankan syariat agamanya dibatasi haknya? Oleh karena itu bersyukur kita ini bisa diatasi dan akhirnya mereka diperbolehkan kembali. Walaupun di 3 jam akhir itu pembawa bakinya itu tetap ditukar. Yang pembawa baki itu mestinya Maulina, orang dari Sumatera Barat, diganti dengan Evelyn dari Denpasar. Itu. Jadi belum selesai urusan jilbab menjilbabnya itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kita juga agak berduka di akhir-akhir ini yang terbitnya PP 28 2024 itu tentang kesehatan. Tapi pasal 103 ayat 345-nya itu mengatur tentang masalah alat kontrasepsi ke anak sekolah. Itu yang agak nyeleneh itu tuh. Anak-anak tuh tidak diajarkan, mungkin yang ngerti sendiri. Yang saya pikirkan tuh bukan itu. Ketika gurunya ngajar alat kontrasepsi ini, ditanya ngerti tidak? Anak tuh jawab tidak ngerti. Kalau tidak ngerti, mari kita praktek. Nah ini yang bahaya. Hancur kita. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan PP itu nanti ditinjau ulang dan belum diberlakukan. Kita awali dengan pertanyaan Pak Haji bulan yang lalu tentang warna yang tidak disukai oleh Rasulullah. Warna yang disukai Rasulullah itu warna hijau. Warna favoritnya itu warna hijau. Maka benderanya itu berwarna hijau kayak
pembatas ibu-ibu dengan bapak itu. Nah, di tengah-tengahnya ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, warna yang kurang disukai oleh Rasulullah ini di antaranya adalah warna yang bercampur. Di antaranya merah, kemudian warna kuning. Kenapa Rasulullah tidak mau warna merah? Alasannya tidak menyukai warna merah adalah karena pada masa jahiliyah warna merah sering dikaitkan dengan kekuasaan, permusuhan, dan peperangan. Kemudian ada juga warna yang lain yang tidak disukai oleh Rasulullah, warna jingga. Kemudian warna hitam, warna kuning. Nah, ini warna-warna yang tidak disukai oleh Rasulullah karena bercampur dengan zat-zat yang lain itu. Menurut Ustadz Farid Nu'man Hasan, ada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW melarang sahabat menggunakan ranjang yang berwarna merah dan pakaian bercampur dengan warna sutra. Dengan begitu merah polos tanpa ada campuran lain-lain. Hal tersebut menjadi warna yang dilarang dan hukumnya makruh. Terkait dengan hukum memakai pakaian warna merah, terutama oleh laki-laki, hal ini memiliki dua keadaan. Merah bercampur warna lain atau merah seluruhnya. Ya, ini dasar-dasar tidak disukai warna tersebut terkait dengan masa jahiliyah dan ada pencampuran-pencampuran zat di dalam warna tersebut. Nah, ini dasarnya. Kemudian tentang kita menggunakannya untuk sholat, bukan berarti kita tidak sah sholatnya, tetap sah sholat. Karena keabsahan sholat itu terkait dengan syarat dan rukun dari sholat tersebut. Itu jawaban tentang masalah PR kita bulan yang lalu, supaya kita tidak asal jawab. Memang ada kaitannya dengan hal tersebut, bahwa ada larangan menggunakan beberapa warna berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya cari-cari yang lainnya, dikatakan bahwa warna yang tidak disukai oleh Rasulullah ini merah, kuning, jingga. Warna jingga ini Abdullah bin Umar, Nabi Muhammad melihatku memakai dua kain yang berwarna jingga. Kemudian beliau bersabda, ini adalah baju orang kafir, maka jangan dipakai. Hadisnya seperti itu. Nah, yang aneh ini, di luar dari bahasan ini, warna ungu. Warna ungu itu di Indonesia dikenal dengan warna jando. Pasti orang ngecek itu. Nah, padahal warna ungu itu warna yang luar biasa. Warna yang melambangkan kemewahan, melambangkan kejayaan, melambangkan kekayaan. Ngapo dikatakan warna ungu warna janda? Karena di India, kalau tunetino itulah ditinggal mati oleh lakinya, dia dominan pakai warna jingga. Nah, warna ungu. Akibat itu dikatakanlah warna ungu warna jando. Padahal jando warnanya cuma dua, beda hitam putih. Bapak Ibu yang saya hormati, bahasan kita pagi ini tentang tuntunan mengajak anak ke masjid. Bab waktu saya posting video pendek, banyak yang komentar, ngapo bertentangan dengan Abdul Somad. Lah, materi kita ini berdasarkan materi dari Adi Hidayat Abdul Somad. Lalu kenapa melarang anak ke masjid, padahal itu mengajarkan anak, bukan melarang. Pagi ini kita bahas tentang
tuntunan fikihnya mengajarkan anak ke masjid. Satu, membawa anak ke masjid hukumnya boleh, hukum asalnya mubah, tidak wajib, tidak haram, tidak makruh, tidak sunnah, tapi mubah. Dasar kemubahannya itu Rasul kira-kira sedang berdakwah di mimbar kayak ini nih. Hasan dan Husain cucu beliau masuk ke masjid. Kanannya masih kecil, terjatuh-jatuh pakaian yang dipakainya itu. Rasul langsung turun. Dia ambil cucunya, lalu dia omongkan, sesungguhnya anak adalah fitnah, ujian. Saya kalau ketengokan cucu ini, habis sabar saya katanya. Itu saking senang dengan cucu itu. Itu dasar kebolehan membawa anak ke masjid. Ada lagi hadis, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Umamatu bintu Ilyas abnatu Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala akitihi fa iza raka'a wa do'aha wa iza rafa'a minas sujudi a'adaha. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggendong Umamah binti Al-As, putrinya Zainab binti Rasulullah, di pundak beliau. Apabila beliau sholat, maka ketika ruku Rasulullah meletakkan Umamah di lantai. Dan apabila bangun dari sujud, beliau kembali menggendong Umamah. Ini Rasul praktikannya. Kalau dia nak ruku, nak sujud ditaruh. Pas bangkit dari sujud, digendong lagi. Ini tentang kebolehan membawa anak ke masjid. Yang kedua, membawa anak ke masjid hendaknya diniatkan untuk melatih sholat. Nah yang ini yang agak mulai meleset yang kita nih. Sebab jangankan berniat, nak ke masjid itu kadang-kadang berteguran juga tidak. Bapaknya menasihati apa, nak kemana kamu? Nak ke masjid ya. Tahu tak kamu apa kerja di masjid itu? Tahu ya apa? Sholat ya. Amun sholat jangan ribut. Kalau kamu bergelut itu artinya tidak sholat, berdosa kamu. Nah ini apalagi niat untuk seperti itu. Yang namanya niat itu disengaja. Innamal a'malu bin niat. Segala perbuatan itu dengan niat. Itu ajaknya. Ayo ikut ayah ke masjid. Kapan ini mulai berlaku? Muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum alaiha wahum abna'u asri sinin. Mulai umur 7 tahun ajarkanlah sholat. Kalau 10 tahun dia boleh dipukul tidak sholat. Dipukul itu bukan berarti digebuk, bisa jadi dengan kato-kato, nasihat. Itu yang dimaksudkan hadis ini. Jadi mengajar anak ke masjid ini dimulai dari umur 7 tahun. Kenapa 7 tahun? Ada bahasan-bahasan berikutnya kelak untuk kita bahas. Ini yang kedua. Hadisnya dari Abu Daud tentang mengajar anak umur 7 tahun sholat dan umur 10 tahun tidak sholat boleh dipukul. Nah kita nih kadang-kadang baru pacak merangkak lah dibawa ke masjid. Baru pacak berjalan dibawa ke masjid. Ironisnya kadang-kadang kita sedang sholat berjamaah, ada anak tuh yang keliling di antara saf itu. Nah ini yang kita bingung. Model mana yang demikian? Ada Syekh Ibnu bin Baz mengatakan dianjurkan bahkan disyariatkan untuk membawa anak-anak ke masjid jika usia mereka 7 tahun atau lebih. Dan boleh dipukul jika usia 10 tahun karena dengan membawa ke masjid ia akan terbiasa sholat dan mengikuti tata cara sholat. Sehingga ketika ia balik ia sudah paham cara sholat dan terbiasa sholat bersama saudaranya dari kaum muslimin. Ini anjuran. Kalaulah umur 7 tahun dianjurkan ke masjid.
Yang ketiga poinnya, membawa anak ke masjid tidak diperbolehkan jika menimbulkan gangguan. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawa wal baghdha'a fil khamri wal maisir wasud wa yasuddukum dakum an dzikrillah wa anis shalah. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi, dan itu menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat. Kemudian dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rusu subakum wa qaribu bainaha wa hazu bil a'naq wa walladzi nafsi biyadihi inni laros syaitan yadkhulu minal halalis saffi ka'annaha hazaf. Rapatkanlah saf-saf kalian, dekatkanlah di antara saf-saf tersebut, sejajarkan leher-leher, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku benar-benar melihat setan masuk dari celah-celah saf, seakan setan itu anak-anak kambing. Nah, ini terkait dengan mengajarkan membawa anak ke masjid. Kenapa? Kalau anak itu tidak paham, pas kita sedang sholat, dia lari dari saf itu. Pas kita merapatkan, dia pegang pinggang bapaknya cait ini kan tidak ngerti, ditariknya bapaknya, dia nak dapatkan saf itu juga. Sementara kita ini diperintahkan merapatkan saf. Ada juga orang yang protes ini nih, katanya saf yang rapat itu maksudnya tidak ada celah mengingat yang lain kecuali Allah. Bukan dempet, tapi ingatan kita kepada Allah. Itu secara tasawufnya hakikatnya betul. Lurus saf itu bukan lurus seperti garis, tapi lurus ingatan kepada Allah. Itu juga betul. Tapi kalau saf kita melewat-lewat juga tidak pantas, tidak bagus untuk hal demikian. Nah, ulama membedah tentang ini membagi menjadi 4. Pertama, para ulama mengatakan anak-anak yang memiliki sifat-sifat berikut tidak boleh dibawa ke masjid. Belum bisa diatur dan dipahamkan. Anak di bawah umur 7 tahun, 4 tahun ke bawah itu belum bisa diatur. Kita setkan, nyeset juga. Gitu. Anjung jaga kawan-kawannya. Ini tidak paham. Kita omongkan, kita mau sholat ya, nanti jangan ribut ya. Iya katanya. Jangan ribut ya, mau sholat iya. Begitu Allahu Akbar, hanya ngobrol dengan kawannya. Karena dia belum paham tentang apa yang disampaikan tadi. Yang kedua, melakukan al-abas, bermain-main ketika sholat. Larilah, begelutlah, yang main tepuk-tepuk saya ini kelepok-kelepuk. Apalagi kadang-kadang sedang khutbah Jumat, rame nian tuh. Yang saro kita sedang khutbah Jumat itu karena ada juga hadis iza qultu li sahibika ansit yauma jumu'ati wal imamu yahtub faqad laghot. Kalau orang sedang berkhutbah, ada orang ribut, kita tidak boleh negurnya karena kita kerjaan sio-sio itu pula gitu. Maka beligatlah leher pengurus masjid tuh nengok ke belakang. Oh, siapa yang ribut nih kan? Nah, ini yang kita sayangkan. Yang ketiga, bersuara dan menimbulkan kebisingan. Ya, anak-anak tuh ribut sesama dia. Kadang-kadang tuh bukan pula anak SD, lah anak-anak SMP juga, payah juga gitu nak negurnya tuh. Kemudian terlalu kecil, semisal masih balita. Nah, kalau balita ini kan belum ngerti apa-apa untuk anak tersebut. Lanjut, jika anak-anak tersebut baru 4 tahun atau kurang, kata Ibnu Utsaimin, maka hendaklah jangan dibawa ke masjid kecuali darurat. Apa darurat? Kita mampir sholat.
dalam perjalanan. Anak ini kalau ditaruh di mobil kasihan juga dia, maka dibawa, itu kondisinya darurat. Ama ada maknya di rumah, tinggalkan dulu di rumah. Adapun anak-anak yang di bawah 7 tahun maka lebih baik, lebih utama tidak dibawa ke masjid, karena mereka bisa mengganggu jamaah dan membuat kebisingan terhadap jamaah serta main-main. Lebih utama tidak membawa mereka ke masjid karena mereka belum bisa disyariatkan ke masjid dan ada dosanya. Ada hadis lain, kullu mauludin yuladu al fitrah. Tiap-tiap anak kecil itu suci. Sampai kapan? Hatta yaraba anhu lisanuhu. Sampai lisannya fasih berbicara. Lisan yang fasih berbicara ini diterjemahkan sampai dia balik. Batas umur 10 tahun itu tadi. Hadis yang lain dikatakan rufi'a qalam an salas. Diangkat pena Allah atas 3 orang. Anis sobiyyi hatta yablugh. Anak kecil sampai balik. Jadi anak kecil sampai dia balik itu belum ada syariat untuk diajarkan, kecuali kalau kita bisa mengamankannya untuk anak tersebut. Macam mana caranya? Nah, yang poin keempat. Ketika anak-anak belum layak dibawa ke masjid, silahkan diajarkan sholat di rumah. Dari Syekh Ibnu Utsaimin, beliau mengatakan jika anak-anak teriak-teriak di masjid atau banyak bergerak yang membuat bising orang yang sholat, maka tidak halal bagi para walinya untuk membawa mereka ke masjid. Jika ini terjadi, maka mereka para walinya diperintahkan untuk mengeluarkan anak-anak mereka dari masjid dengan membatalkan sholat dan menyerahkan anak-anak mereka kepada ibunya untuk sholat di rumah bersama ibunya, dan wanita lebih utama sholat di rumah. Aku misalnya ngajak cucu umur 5 tahun sedang sholat ikut imam, Allahu Akbar. Meki cucu aku di belakang tu bergelut dengan kawan. Aku tahu itu suara cucu aku. Maka aku batalkan solat ni, ambil cucu, ayo kita balik. Bawa cucunya kembali. Yang model ini kan tidak pernah kita sampaikan. Dan kalau pengurus masjid menyampaikan kepada jamaah, bakal ribut gitu. Ya, bukan anakku seorang katanya. Kebilo lagi. Nggak disuruh ke masjid kalau dilarang-larang. Lado aturan bulu, bukan aturan baru karena dia mengganggu kekhusyuan orang yang tidak sholat. Lalu kalau kita ajak anak ke masjid, di mana posisinya? Nah, ini juga ilmu baru bagi kita. Tujuannya supaya kita paham, jika membawa anak-anak ke masjid, posisikan di sebelah Anda ketika sholat. Agar kita bisa memberi peringatan kepada anak-anak ketika mereka bikin ulah, yaitu dengan isyarat tangan atau gerakan yang sedikit, sehingga mereka paham bahwa mereka diminta untuk tenang. Gerakan ini tidak membatalkan sholat. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan gerakan yang memang dibutuhkan itu tidak mengapa, semisal dilakukan oleh Rasulullah SAW, menggeser Jabir dari sisi kiri ke sisi kanan. Kemudian datang jamaah yang berikutnya, lalu menggeser orang datang berikutnya persis di belakang beliau. Ini gerakan yang beliau lakukan ketika sholat dan tidak mengapa dilakukan. Jadi kita sedang sholat, Allahu Akbar. Anak ini mulai nak bertingkah, boleh kita cuil. Itu dalam hadisnya tidak membatalkan sholat karena gerakan itu dibutuhkan. Tapi gerakan yang tidak dibutuhkan, nengok tembok, nengok cicak berlari misalkan. Bab mata kita ke tempat sujud sementara kita mata kita liar, itu tidak dibutuhkan gerakan yang demikian. Kalau untuk pengamanan anak-anak kita boleh. Jadi anak diposisikan di sisi orang tuanya itu untuk pengamanan. Permasalahannya selama ini di kita, apakah anak kecil itu memutuskan saf? Kata Ibnu Bas, Syekh Ibnu Bas mengatakan, andaikan anak-anak bersama ayahnya di saf, maka tidak memutuskan saf. Dan tidak mengapa, insya Allah ini seperti ada penghalang antara dua saf.
atau adanya tiang di antara dua sholat. Ini tidak merusak keabsahan. Kita ini cuma satu tiang. Masjid Al-Iman Tanah Patah itu ada berapa tiang? Ketika kita sholat, tidak pacak kita karena ada tiang, maka jamaah yang kanan dengan kiri dibatasi dengan tiang ini, maka ini tidak dikatakan memutuskan shaf. Demikian juga tentang masalah anak ini tadi. Macam mana Pak Ustadz kalau anak itu datang sendiri ke saf terdepan? Yang model ini lain lagi. GG anak umur 7 tahun ke depan nih, kata tidak memutuskan saf. Yang menggaransinya siapa ini? Ngapa perlu garansi? Poin kita tadi tidak memutuskan saf kalau anak itu dibimbing orang tuanya. Itu penggaransinya orang tuanya. Aku ngajak cucu aku. Dalam fikih Wahbah Zuhaili dikatakan anak yang tidak memutuskan saf itu dua syaratnya. Satu sudah bersunat, yang kedua wudunya benar. Saya ngajak cucu saya umur 7 tahun di saf depan, tidak ditaruh di pinggir situ, di tengah-tengah sini. Orang ngomong, "Weh Pak Ustadz, ngapa di sini cucu nih? Insya Allah cucu saya ini amanah dan tidak masalah." Itu ada garansi artinya. Itu. Saya yang menggaransinya. Begitu sholat 2 rakaat, tenang. Begitu assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, baru cucu saya rali ke belakang. Tidak ada masalah. Itu yang dimaksud. Kalau ujuk-ujuk bapaknya tidak ke masjid, kan sabnya. Iya disuruh ke belakang lah. Itu satu. Yang kedua, nah ini itu jamaah kiriman namanya itu tuh. Ya itulah maka kita dari poin kedua tadi lah mulai bersoal tidak ada niat. Macam ada niatnya bapaknya tidak ke masjid itu kan tidak ada niat. Anaknya aja yang ke masjid. Maka ada pertanyaan, macam mana Pak Ustadz kita mengetahui anak telah bersunat atau belum? Nah itulah makanya ada penggaransinya. Bapak ngajak anak, datuk ngujuk cucunya. Kalau dia tidak ada penggaransinya, tidak ada yang ngajak, dia datang dewe, maka anak-anak disapkan di belakang. Lalu ada orang tanya lagi, Pak Ustadz, macam mana hukumnya? Aku nih terlambat. Saf pertama penuh, saf kedua penuh, saf ketiga nih ada 3 orang bapak-bapak, berikutnya anak-anak. Di mana posisi saya? Kalau anak-anak itu bergelut, sambil itu kita ngomong, kalau kamu nak bergelut, buat saf di belakang. Ini orang nak sholat. Nah. Tapi kalau dia tertib sholat, ada anak-anak limo dan sebagainya, ya kita di sebelahnya itu. Tidak boleh kita mengusir anak-anak itu sedang sholat. Tapi kalau dia bergelut, boleh kita ingatkan, ini tempat sholat, bukan tempat bergelut. Supaya anak-anak itu paham untuk bahwa kita ini mengajarkan ingin sholat. Nah, yang kita sering kewalahan ini itulah bapaknya tidak ikut ke masjid. Jadi kepada siapa ini dibimbing, syukur-syukur anak itu mau mengerti. Kalau tidak mengerti, ya anak itu belajar dewe. Itu. Ini yang menjadi permasalahan kita. Ini tentang seputaran cara mengajarkan anak ke masjid. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan dulu? Ada yang perlu kita diskusikan? Terkait masalah ini atau masalah yang lain? Ada? Ibu-ibu? Oke. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, ini PR kita yang tidak pernah tuntas-tuntas. Saya sering katakan selama ini kalau khutbah itu saya poin-poinkan aja. Poin 1, poin 2, poin 3. Kalau sekarang tidak berani lagi Pak, paksa kita pakai catatan model ini bolak-balik. Ada saatnya kita khutbah di masjid tertentu tuh, ribut niat. Hilang konsentrasi kita untuk
hal tersebut. Kenapa ini tidak pernah tuntas-tuntas? Sering saya kata misalkan buku kegiatan Ramadan. Buku ini positif kalau betul-betul diaplikasikan sesuai dengan kemampuan. Misal, ibu gurunya ngasih buku kegiatan Ramadan itu ngomong, ini buku diteken kalau kalian sholat. Tidak wajib. Sekedar untuk mengetahui kalian sholat atau tidak. Kalau tidak diteken juga tidak apa-apa. Bukti kalian sholat, tanda tangan di sini. Bukti kalian tarawih, tanda tangan di sini. Supaya paham. Jangan bohong. Kalian tidak sholat, tapi bukunya diteken. Tidak boleh. Tidak ada juga gunanya. Itu dari guru. Dari orang tuanya juga mestinya ngomong. Itu. Mana buku kegiatan Ramadannya? Ini ya, ini Mama pegang. Kalau kamu sholat kelak, mama yang minta ke Pak Ustadz tanda tangan. Tapi kalau kamu tidak sholat, tidak usah kita tanda tanganina. Karena berdosa, ngicu. Begitu malam pertama, selesai tarawih, kedengaran kita suara anak kita bergelut di luar. Ajak balik, ayo kita balik. Tekennya mah, tidak usah. Kau tadi tidak sholat. Kalau tidak sholat, neken dua kesalahan. Pertama, kau tidak sholat. Yang kedua, ngicu kau tidak sholat. Malam kedua dibuat lagi. Malam ketiga dibuat lagi. Malam keempat rasaku sholat. Ya. Nah ini ida. Orang tuanya juga seperti itu. Ada di masjid tertentu tuh, emaknya yang ngisi buku tuh. Apa judul kata Pak Ustadz tadi? Nulis. Anaknya bergelut. Itu tuh. Begitu kita selesai tarawih, witir, bergerumun anak-anak tuh. Nak salam kadang-kadang kita lah dipotongnya. Nah ini mesti kita tanda tangani. Nah kami yang para ustaz ini tidak diteken, ini salah. Diteken juga salah. Nah kita ngomong siapa yang sholat tadi yang diteken. Dia ngomong sholat galau, padahal suaranya ribut bukan main. Artinya bahwa buku tersebut tidak berhasil mengatasi untuk karena apa? Tidak disertai dengan edukasi pendidikan yang baik. Macam mana cara untuk ngisi buku itu, pemanfaatan buku itu, guna buku itu tidak dijelaskan kepada anak. Mulai dari guru sampai kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya ikut andil di situ, orang tuanya ngomong, nih Pak Ustadz, anak saya tadi sholat, sudah saya marahi tentang itu. Diteken. Tidak malu orang tua nyodorkan itu, tidak masalah orang tua nyodorkan hal tersebut itu tuh. Tapi kalau tidak salah orang tuanya ngomong, sini Pak Ustadz buku anak saya namanya si Pulan, ngapo? Tidak sholat tadi, melah kita balik, tidak usah diteken. Ini pendidikan. Nah kita nih kadang-kadang mulai dari kecil lah ngomong, segonya teken lah situ. Tidak perlu ada anu gunanya. Mau tidak ada gunung itu apa kita neken begitu kan? Nah ini tentang edukasi masalah buku kegiatan Ramadan. Lalu yang berikutnya, tipikal generasi kini itu belum selesai kita cerita, dia sudah emosi duluan. Misal, saya ketemu dengan anak Imron misalnya. Dia merokok misalnya, saya tegur, Pau, masih SD merokok. Lapor ke bapak, jangan 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 rokok ya. Iya. Kita sampaikan, anak kamu tadi merokok, laku marahi. Amun orang dulu, sini. Merokok katanya. Tidak ya. Ngaku tidak kamu merokok tadi. Iya ya. Masih tidak kamu merokok. Habiskan ini. Kata kita. Akhirnya itu ketepuk mulut Allah. Berarti itu orang dulu. Dan apa yang kita sampaikan, orang berterima kasih. Terima kasih, aku tidak tahu. Dari kecil belajar. Orang sekarang, Pak, kita ngomong, maaf si Anu. Ku tegur anak kamu, ku marahi anak kamu. Lah, kenapa belum ada anak orang? Dia merokok, urusan dia, Pak. Duit dia.
mulut-mulut dia. Ada orang yang cak itu. Maka ketika ditegur di masjid, yang tersinggung itu bukan anaknya, bapaknya. Jangan jadi pengurus masjid. Kalau anak-anak tidak disuruh ke masjid. Bukan tidak disuruh ke masjid, boleh. Yang ngajar itu bukan pengurus masjid, tapi orang tuanya. Anak-anak ini tidak boleh di masjid itu ribut. Kalau ibadah di masjid, boleh. Kita sangat senang kalau ada anak-anak yang mau ke masjid. Ramai masjid kita. Tapi kalau dia ribut, itu yang kita tidak suruh. Jangan ributnya tuh. Kalau masjidnya, boleh silakan. Manfaatkan masjid ini untuk kegiatan kita. Yang ributnya yang tidak boleh. Nah, kita beribut dengan orang tuanya. Kalau nyala besar, kalau idaknya ribut. Iyo. Malu pulo, gaik-gaik lari-lari di tengah saf ini. Dia kebat orang pulo lah. Itu yang itu. Yang kemudian memang kita ini macam mana tipikalnya ya. Ilmu kadang-kadang belum sempat bertanya, tapi mudah nian memponis. Ini cerita-cerita humor aja nih. Ada haji lama ke haji baru. Nah, haji lama ya tahun 80-an, 90-an. Haji baru balik dari haji. Begitu balik, masuk ke masjid, imam nak ngimam, dia langsung ngomong, kau nak ngimam? Yo, jangan baca bismillah lah ya. Lah ngapo pak? Itu dan sebagainya. Kita selama ini pakai bismillah. Aku nih baru balik dari haji. 40 hari, 40 malam di situ. Belum pernah terdengar imam Masjid Haram itu satu pun yang baca bismillah. Kata haji yang tahun 90-an, 80-an tuh. Kita nih bukan Mekah. Kita nih Indonesia. Mazhab kita tidak ada ngiji az mazhab nih Pak Haji. Nak update juga informasi ini. Kita nih kurang update. Jadi kata imam macam mana ini nih? Kata imam yang tua, baca bismillah. Kata imam yang baru, jangan. Akhirnya kedengaran di luar. Orang ribut. Orang bertanya, ngapo ribut-ribut di masjid? Imam lama dengan imam baru. Masalah apa? Masalah bismillah. Apa kata yang orang di luar? Untung nih anakku tidak sembahyang ke masjid. Nah. Jadi yang beruntung tidak sembahyang ke masjid. Kadang-kadang ilmu kita belum seberat pun, mohon maaf, kadang-kadang sudah memponis seperti itu. Nah terkait dengan anak-anak ini, kata kita nak ngajarkan anak ke masjid. Ngajarkan anak ke masjid itu ada caranya. Ya caranya, ya memang diajarkan seperti tuntunan fikih tadi. Kalau melepas anak ke masjid, itu bukan ngajari. Mestinya ditanya. Itu. Sembahyang apa tadi? Sembahyang maghrib. Kau sholat apa ribut? Tidak pernah kita nanya model itu. Alangkah sego gawe ini kata kita. Karena itulah namanya mengajarkan. Yang kita tuh bukan mengajarkan, tapi melepas anak-anak kita ke masjid masing-masing untuk supaya kalau dia nak sholat. Adalah bagaimana kita berinteraksi kepada anak bahwa ke masjid ini ada ketentuannya. Kita ini bukan masalah khusyuk tidak khusyuknya, tapi tegang bunian kalau sedang sholat tuh. Allahu Akbar, kelepok, kelepuk, bunyi yang cak ini ada yang ribut, ada yang apa itu anak-anak, apalagi kalau orang tua ribut kan. Itu kira-kira. Maka kita minta kepada anak-anak itu supaya ditata, itu diatur, disiap. Tapi saya pernah Ramadan yang kemarin ini sholat tarawih, tidak usah saya sebutkan masjidnya. Begitu disap ibu-ibu, bukan di bapak, anak-anak Tino tuh ada berapa orang, sekitar 10 atau sampai 15 lah. Dibuat oleh ibu-ibu tuh sapnya di depan ibu-ibu. Jadi kata istri saya, ya ngapa tidak disuruh di belakang bu? Itu anak-anak nih, dah mereka di depan nih insya Allah
tenang. Ditaruh di sab di depan ibu-ibu kan. Ibu-ibu di belakang anak-anak tuh. Tarawih 8 rakaat plus witir 3 rakaat tuh tidak ada suaranya. Heningnya. Nah itu pula saya bilang lemak juga ditaruh di sab di depan seperti itu. Karena anak-anak itu memang tertib begitu. Nah yang kita diajarkan tidak mempan, dikasih tahu melawan, dikecek ke bapaknya tersinggung. Maka tidak pernah tuntas tentang masalah macam mana cara mengajarkan anak ke masjid. Akur jam kita tuh. Akur. Jam yang itu akur. Hah? Hah? Cepat 2 menit. Ya, karena isyraq kita jam 6:12 itu. Saya pikir demikian, mudah-mudahan materi yang singkat ini bisa menjadi pedoman bagi kita dalam membimbing, membina, mengajarkan anak-anak kita ke masjid sehingga masjid kita ramai dengan jamaah, anak-anak terlatih menjadi calon-calon generasi yang soleha, dan kita juga sebagai orang tua punya beban tanggung jawab untuk bagaimana melatih mengajarkan anak-anak kita untuk supaya mereka bukan sekedar ke masjid tapi paham tugasnya di masjid adalah ibadah, tidak mengganggu kenyamanan, keamanan orang yang sedang sholat. Ketika dia masih balita, sebaiknya tidak dulu diajarkan. Tapi kalau kita ajarkan dengan garansi orang tuanya, boleh kita taruh di samping kita supaya terjaga anak tersebut tidak mengganggu orang lain. Saya pikir demikian. Mohon maaf. Terima kasih kepada Allah. Kita mohon ampun. Kita lanjutkan dulu dengan sholat Isra. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.